岩井と言ってやろう。よい、時空を超え過去と未来を知らしめす究極の時の王者、その名も大間ジオン。歴史の最終章へたどり着いた瞬間である。Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Upin Oon akan menyajikan review kostum Omazio. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih, gimana sih menurut kalian serial atau film Kamen Rider Zeo kemarin? Apakah seru atau ya biasa aja? Bagi yang udah nonton boleh deh komen di bawah, atau yang belum nonton dan ingin menonton silahkan menonton. Nah, saat ini saya akan mereview kostum Omazio yang terbuat dari 95%, yaitu isinya busa hati, dan 5%-nya adalah yang lain-lain. Nah, daripada kalian penasaran, oke, mari kita review mulai dari kakinya. Di sini ada sepatu. Ini sepatu asli ya, sepatu pantofel. Ini milik saya sekolah dulu, tapi sudah rusak. Maka dari itu saya putuskan daripada dibuang, ya udah deh kita modif, terus kita bikin sepatunya si Omazio ini. Cara saya memperbaiki sepatu ini yaitu dengan cara melapisi bawah dan dalamnya dengan menggunakan busa hati yang memiliki ukuran kurang lebih 1 mm ya. Atau kalian kalau juga ingin membuat seperti saya dengan menggunakan sepatu bekas, kalian bisa menggunakan busa hati yang seperti karpet itu. Nah, ini untuk kakinya. Dan kemudian saya juga pakai kaos kaki warna hitam sih sebetulnya, tapi nggak usah diperlihatkan lah, kaos kaki biasa pokoknya. Ini hanya saya balut dengan warna emas, yaitu emas metaliqua. Tapi diam. Ini lalu kita lanjut ke armor ini ya, armor kaki, yaitu bagian sini. Bagian sini ada armor kaki. Saya menggunakan busa hati berukuran 5 mm. Di sini kalian juga bisa sih, kalau ingin menggunakan ini yang lebih keren lagi, kalian bisa menggunakan yang 6 mm. Tapi ya sesuai ongkos saku kalian aja sih. Oke, di sini saya menggunakan warna hitamnya itu yang pertama kali saya menggunakan cat hitam Paragon, merek Paragon. Kemudian saya rasa warnanya kurang hitam, jadi saya putuskan saya ganti no drop untuk melapisi warnanya dengan menggunakan cat besi merek Avian. Tapi saya tidak jadi kasih cat besi karena saya rasa ini warnanya sudah cukup lumayan bagus sih, tidak begitu keabu-abuan, jadi hitamnya hitam tegas. Nah, terus kemudian emasnya sama, saya menggunakan emas metaliqua. Dan kalian bisa lihat di sini ada ini adalah dari pernak-pernik atau tasbih mutiara. Di sini harganya kira-kira sekitar 9.000 sampai 10.000. Oke, tapi dia oke, lanjut kita ke ini ya, aksesoris armor siku dan armor dengkul. Nah, ini adalah armor dengkul dan armor siku. Saya buatnya sama ya. Nah, armor ini hanya saya berikan double tip di baliknya. Jadi cara pemakaiannya cuman tinggal ditempelkan seperti ini dan ditempelkan seperti ini di baju dan celananya. Nah, di sini yang saya belum miliki adalah suit atau kostum dalam armor ini, yaitu atau kain, pokoknya yang berbentuk dengan kain. Saya tidak membuat itu karena ya belum ada bahan, dan kalau untuk beli sih saya rasa belum kepikiran sampai ke sana. Kita lanjutkan tanpa basa-basi, tanpa iklan dan suatu halangan apapun. Kita akan lanjut ke armor yang di bawah bahu. Ini yang di bawah, ini pundak ini bahu ya, berarti ini armor bahu. Oke, bentuknya seperti ini, kanan dan kiri sama. Oke, ini tinggal kita masukkan saja ini
Kalau saya menggunakan lengan pendek agak susah ya, karena ini saya buat pas biar tidak melorot-melorot. Di sini saya menggunakan busati yang berukuran 5 mm dan juga busati yang berukuran kira-kira 2 mm. Nah, kalian juga bisa mengganti yang 2 mm ini menggunakan busati yang ukurannya akan lebih tebal supaya dia lebih kelihatan mencolok. Tapi saya adanya ini, jadi saya menggunakan busati yang ini saja. Karena cerita dari dibalik kostum ini, karena saya memiliki istilahnya job, bisa dikatakan sebagai job di salah satu tempat, bisa dikatakan seperti itu, yang apabila per tahunnya itu mengadakan pawai di kota saya. Nah, oleh karena itu saya memiliki ya banyaklah kayak busati bekas dan yang lain semacamnya. Contoh aja busati bekas itu seperti ini ya. Saya punya banyak. Ini yang ukurannya 1 mili, ini ada yang ukurannya 5 mili, ada yang 2 mili, pokoknya banyak. Dan ini semua adalah bekas dan sudah tidak terpakai. Ini adalah hasil potong-potongan yang tidak terpakai lagi, bisa pembuatan kostum di sana. Akhirnya daripada dibakar atau dibuang, mending ya udah deh bawa sini biar saya yang menggarap semua ini. Siapa tahu bisa kan. Nah, dan akhirnya saya putuskan gimana ya kalau saya membuat busati bekas, kemudian saya buat menjadi suatu armor, apakah bisa? Dan ternyata inilah hasilnya semuanya. Namun untuk busati yang tipis-tipis itu saya usahakan beli, karena di kota saya juga ada yang jual walaupun tidak banyak, karena kota saya ini termasuk gimana ya, kota ya yang meremehkan atau menjatuhkan sih ya. Dibilang kota juga kota, dibilang belum kota juga belum kota. Nah, seperti itu. Oke, langsung lanjut saja. Kita ke sebelum ini kita ya. Ini cerita armor baru. Sini bawahnya ini tadi. Bentuknya seperti ini, cukup simpel. Dan ini juga ada manik-maniknya. Manik-manik ini kira-kira tuh murah kok, harganya sekitar 5.000, ada yang 4.000. Kalau yang tasbih tadi yang dibuat tangan dan ya ini bahu sini ada, terus kemudian dibuat kaki juga tadi juga ada, itu sekitar 9 sampai 10 ribuan. Langsung lanjut ke armor ini, lengan bawah ya, seperti ini. Sini saya buatnya juga cukup kompleks atau klop, bisa dibilang klop. Jadi seperti ini. Saya menggunakan busati 5 mm, ini juga 5 mm, dan yang atas ini saya menggunakan busati yang ukuran 3 mm. Oke, seperti inilah penampakannya. Di sini ada aksesoris seperti ini, bisa kalian lihat. Saya menggunakan lem tembak. Jadi caranya yaitu lem tembak, kita tembakkan atau kita bentuk sesuai dengan keinginan kita ke lantai. Kemudian tunggu kering, apabila kering kasih sedikit air supaya mempermudah pengletekannya. Nah, seperti itu. Untuk ini saya ukir ya. Untuk membuat ini saya menggunakan cutter untuk membuat garis-garis dengan cara ya seperti ini, satu-satu. Jadi saya tidak menggunakan solder karena dikarenakan solder saya panasnya kurang maksimal. Jadi kalau dibuat bentuk-bentuk itu agak maksa dan ya sulit. Jadi saya memutuskan buat biar garisnya tegas dan rapi, jadi saya ukir saja. Nah, oke, armor tangan sudah. Kemudian lanjut ke ini ya, sarung tangan si Oma Zito ini. Nah, ini di sini ada yang di pergelangan tangan. Di sini ada kolornya.
Terus ini juga saya buat dari busati yang ukuran 3 mm. Terus kemudian ini saya menggunakan busati yang berukuran 5 mm. Nah, di sini kainnya dan kolornya saya menggunakan bekas celana. Jadi celana yang udah bolong dan tidak pakai, saya gunting, saya bentuk seperti ini namanya sarung tangan, bentuk seperti merseri, sama ya. Kanan kiri sama, oke. Ini sama, yang membedakan adalah sisi kanan dan sisi kiri, itu aja. Langsung lanjut ke apa ini? Saya kira belt. Oke, kita akan menuju ke beltnya. Saya akan coba lepas. Nah, ini dia belt Kamen Rider Omazio. Ini ada beltnya, di sini adalah drivernya. Nah, gimana sih caranya supaya bisa dipakai di pinggang? Seperti biasa, seperti review belt Kamen Rider sebelumnya, saya menggunakan penjepit baju ya. Ini dua. Oke. Caranya cukup mudah, yaitu kita masukkan ke dalam sini, kemudian ini kan sudah masuk, kemudian kita lipat seperti ini. Lalu kemudian yang ini satunya masuk ke dalam yang sisi kiri, lalu kita tarik deh sesuai dengan perut kita, kemudian tinggal kita kunci seperti ini. Ini dia sudah jadi. Nah, belt ini juga dari bekas-bekas apa itu namanya, bekas busati yang ukurannya 2 cm. Di sini terlihat ini bekas banget ya. Ada sobekannya. Ini di sini juga ada tempelannya. Yang satunya juga sama, tapi lebih rapi yang ini ya. Ini enggak ada sobek-sobekannya. Sama sih, ini saya pakai tutup cat air yang kecil, dan kelebihannya belt ini tuh sebetulnya bisa muter, tapi muternya gimana ya, nggak sempurna gitu kalau dibuat. Sini ada baterainya, kalian lihat. Ini baterai bukan buat supaya bunyi ya, tapi buat pemberat dari satu sisi supaya dia bisa balik ke sini kalau diputar. Karena di sini juga kalian lihat, di sini ada biar supaya kalau balik itu dia klop gitu. Tapi semua tidak seperti ekspektasi atau angan-angan yang saya rencanakan dari awal. Karena dari awal sih saya bikin belt ini niatnya menjadi Zico driver. Nah, menggunakan ini. Pada lihat sini. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam sini ya. Biar seperti ini saja. Terus kemudian ini aja kita putar gitu. Tapi semua tidak sesuai dengan angan-angan ya, jadilah Zico driver menjadi apa namanya? Kalau nggak salah namanya itu Oma driver atau apa gitu. Kalau kalian tahu, kalian boleh deh komen di bawah. Oke, langsung lanjut saja ya. Oh iya, ini juga ada merah ini. Merah ini saya menggunakan itu ya, takdi atau mutiara yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Lanjut kita ke armor badan. Ini dia armor badannya. Armor badan ini terdiri dari busati yang berukuran kurang lebih 3 mili. Jadi ini tipis ya, berukuran 3 mili. Kemudian kerahnya berukuran 1 sentian ya, 1 sentian. Ini juga berukuran 1 senti. Untuk bahu yang ini ukurannya 5 mili samping ini. Terus yang ini ukurannya itu busati ukuran 3
3 miliar. Nah ini yang ini tipis, ini saya pakai Busati yang harga 15 ribuan karena ya gimana, soalnya panjang dan nggak mungkin saya tembung-tembung atau apa ya istilahnya, saya sambung saya sambung sampai sepanjang ini. Jadi ya udah deh pakai Busati yang tipis saja, 15 ribuan. Kalau sekarang kayaknya udah harga udah pada naik, kalau nggak salah sekarang 16.000 atau di harga 17 ribuan. Ini ceritanya ada Apple Watch. Nah, oke, saya ambil aja kameranya. Nah, oke, ini dia. Di sini penampakannya dari depan, kalian bisa lihat. Ada detailnya, detail ini. Sekalian lihat. Ini itu saya membuatnya dari Busati pinggirnya, terus yang tengahnya ini saya menggunakan lem tembak. Jadi ya seperti tadi caranya, tapi terlebih dahulu kita buat bundar, kita potong bundar Busati seukuran ini, terus kemudian lem dengan lem Korea atau lem G. Kemudian setelah itu cairkan lem tembak ke dalam sini, kita tembakkan ke dalamnya. Nah ini di sini juga ada nih, sini. Untuk catnya abu-abu, ini saya menggunakan cat Avian, yaitu warna putih dan warna hitam yang saya campur, kemudian warna perak, tapi warna peraknya itu sedikit ya, supaya ya ada efek kelip-kelipnya di sini. Oke, ini juga kalau ini saya membuat itu dari apa itu namanya, rollnya Rexona. Nah itu kemudian oke, sekarang gimana ya, kita balik badannya. Bismillah. Nah nih di sini sekarang lihat ada jarumnya ya, ini ceritanya jarum di sini. Sekalian lihat, ini ada jarumnya, yang satu panjang, yang satu pendek. Oke, saya menggunakan Busati yang berukuran 2 cm itu supaya bisa diukir bolak-balik. Saya juga ini tidak menggunakan solder karena saya rasa solder tidak begitu rapi. Solder milik saya maksudnya ya, kalau milik orang-orang itu bagus karena wattnya itu tinggi atau panasnya itu mencapai 60 watt. Kalau milik saya cuma berapa watt gitu, dan itu juga bukan milik saya, sebetulnya milik bapak saya buat kerja. Nah ini saya menggunakan bawahnya Baygon. Kalau kalian lihat di botol Baygon itu bawahnya ada seperti ini, kemudian saya potong demikian rupa dan hasilnya menjadi seperti ini. Abu-abunya juga sama, saya menggunakan cat Avian warna putih yang saya aduk menggunakan cat Avian warna hitam, dan saya campur cat Avian yang berwarna perak, dan hasilnya seperti ini. Pencampuran warnanya juga harus gimana ya, dikit-dikit walaupun beda ya setidaknya sama lah, jadi nggak begitu kelihatan kalau oplosan. Nah ini bisa kalian lihat di sini ada apa ini, tutup Rexona juga atau roll Rexona. Yang ini Rexona kecil dan yang belakang ini tutupnya ya, tutupnya. Oke, di sini juga ada tutup Rexona yang besar, ini 2, dan yang ini saya menggunakan tas B yang saya potong jadi 2 bagian, jadi 1 dan di sini. Belum ke helmnya, kita akan review ini juga sepertinya. Ini saya menggunakan kaos biasa ya, bukan kaos bikin sendiri, bukan, tapi kaos hitam besar. Dan kemudian ini saya buat di sini di leher supaya tidak polosan. Saya bikin sendiri dari kaos yang udah nggak kepakai. Jadi saya potong, kemudian saya jahit sendiri. Seperti inilah hasilnya. Oke, langsung saja kita ke yang terakhir nih. Ini adalah helm Kamen
Kamen Rider Omazio. Saya akan coba pakai. Oke, seperti ini penglihatannya dari sini ya teman-teman. Cuman satu aja nih. Ini lepas nih dikit tapi nggak apa. Wow, acak-acakan. Oke, penglihatannya dari sini teman-teman ya. Untuk penglihatannya kalian bisa juga tambahkan penglihatan dari sini. Misal ingin lebih luas pandangannya, kalau misal ingin dibuat action atau ya untuk laga lah, kalian bisa nih buat lubang di sini sama di sini supaya pandangan itu bisa luas ya, nggak cuma sebatas ini aja di sini. Oke, saya menggunakan Usagi yang berukuran ini 2 mili, nggak ada deh, ini kira-kira 1 mili tapi saya tumpuk 2, jadi ya betul 2 mili, 2 milian ini 2 mm. Kemudian ini ada Usagi yang ukuran 2 cm, kalau nggak 1 cm, soalnya udah saya itu ya, saya pinggirnya saya iris atau saya potong, jadi bentuknya seperti ini nih. Kira kalau enggak ya 2 cm lah, berjaga-jaga, termasuk juga ini ada kirnya ini juga 2 cm. Kemudian saya menggunakan manik-manik, ini saya minta ya, saya nggak punya, jadi ya sebetulnya helm ini masih ada yang salah. Untuk manik-manik ini kalau misal saya beli ada, mungkin saya akan beli yang banyak untuk membuat ininya, pinggirnya ini Omazio kan banyak yang asli kan, dan ini saya hanya menggunakan petunjuk jam saja deh, jam 1, jam 2, itu jam 12, ini 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, itu ininya yang saya pusatkan ke jam, bukan yang manik-maniknya ini untuk variasi aja, saya lupa. Nah, di sini juga ada kekeliruan sedikit mengenai armor ini, karena saya menggunakan pattern dari channel YouTube. Nanti insya Allah akan saya share ke kalian. Jika kalian ingin buat, saya akan berikan, nggak apa-apa. Soalnya saya bikin channel ini niatnya sih ya buat share ilmu-ilmu saja yang saya tahu, apapun itu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Nanti juga saya akan share cara pembuatan armor tangan, armor kaki, armor badan. Insya Allah nanti saya juga akan share biar kalian pada tahu, karena saya sendiri juga tidak bisa ngasih tutorial karena bahan-bahan yang tidak memadai atau tidak tidak mencukupi, bisa dikatakan seperti itu. Ya intinya saya nggak bisa karena bahannya nggak ada, saya hanya bisa review saja. Dan juga alasan lainnya adalah proses yang cukup lama dan rumit serta ribet. Itu alasan saya tidak bisa memberikan tutorial kepada kalian. Untuk matanya saya menggunakan spotlight atau stiker warna merah yang metalik. Harga 5.000 sudah cukup menjadi mata si Omazio ini. Saya menggunakan cat yang sama juga, emas metalicoa, kemudian abu-abunya warna oplosan dari saya belum cerita ya. Jadi kemarin itu saya disuruh sama kakak saya untuk membuat atau menggambar tembok dengan menggunakan cat C. Oleh karena itu saya memutuskan menggunakan sisa-sisa cat itu saja. Jadi ya tidak begitu mengeluarkan banyak modal, intinya seperti itu. Karena yang saya gunakan hanya bekas dan bekas. Makanya ini saya menggunakan jaring-jaring atau bisa kalian jumpai di toko bangunan, yaitu namanya kasa, yang biasanya ditaruh di angin-angin atau ventilasi ya, supaya tidak ada hewan-hewan masuk kalau malam. Nah, ini juga ada yang bilang aksesorisnya, maka dari itu saya ganti menggunakan lem tembak di sini, kelihatan ya. Kalian kalau mau juga
bisa menggunakan lem tembak, tapi kurang agak seru dan gimana ya, kurang menarik lah intinya seperti itu. Hitamnya saya menggunakan low drop. Oke, selebihnya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin buat di rumah, misalkan kalian bisa nanti saya akan kasih perinciannya ya, untuk harga atau bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Nanti saya akan buat, dan yang kalian ingin minat kalian bisa membuatnya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jaga kesehatan kalian di rumah, semoga tidak sakit apapun itu, tidak sakit, semoga sehat semua, diberikan panjang umur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.